Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslina SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Biren. Saya akan mempersembahkan tugas koneksi antar materi modul 3.1. Selamat menyaksikan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri mempengaruhi pengambilan keputusan, baik dalam situasi dilema etika, benar lawan benar, maupun bujukan moral, benar lawan salah. Prinsip yang digunakan dalam mengambil keputusan yang mengandung situasi dilema etika dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini. Dalam pengambilan suatu keputusan, seseorang harus memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang tertanam, yang dipedomani dalam setiap pengambilan keputusan. Penting untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri kita yang nantinya akan menjiwai setiap keputusan yang kita ambil berdasarkan pada nilai kebajikan universal. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru sangatlah berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang diambil dalam suatu pengambilan keputusan. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama adalah end-based thinking atau pemikiran berbasis hasil akhir. Rule-based thinking yang kedua atau pemikiran berbasis peraturan. Dan yang ketiga adalah care-based thinking atau pemikiran berbasis rasa peduli. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut. Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah kita bahas pada sebelumnya. Dalam proses pengambilan keputusan, selain melakukan pengujian paradigma, prinsip resolusi, serta menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan, perlu juga ditopang dengan keterampilan lain. Keterampilan yang telah dipelajari pada modul-modul sebelumnya akan sangat membantu. Salah satunya adalah keterampilan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Dengan teknik coaching, seorang guru akan menjadi coach bagi dirinya sendiri ataupun orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping praktik dan fasilitator telah membantu saya untuk dapat membuat evaluasi dan refleksi tentang praktik pengambilan keputusan yang telah saya ambil. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat penting, bukan saja dalam mengambil keputusan, tapi semua aspek dalam kehidupan ini. Ketika akan memutuskan sesuatu, mungkin jika suatu emosionalnya dalam keadaan labil dan menegangkan, sebaiknya menggunakan teknik stop terlebih dahulu supaya tenang. Hasil keputusan pun akan sesuai dengan langkah yang sudah ditentukan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus moral atau etika menuntun pendidik kembali ke nilai-nilai pribadi untuk memastikan keputusan berintegritas dan adil. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman.
Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Pengambilan keputusan yang tepat mempertimbangkan kepentingan semua pihak, menciptakan keadilan dan rasa dihargai. Ini mendorong terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, di mana setiap individu merasa dihormati dan didukung. Yang terpenting, pengambilan keputusan harus berdasarkan keberpihakan pada murid dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap dilema etika di lingkungan saya termasuk adanya perbedaan nilai, tekanan sosial, dan kurangnya kesadaran etis. Perubahan paradigma seringkali memperburuk tantangan ini karena mengharuskan adaptasi terhadap nilai-nilai baru yang mungkin bertentangan dengan prinsip lama. Ini menciptakan ketidakpastian dalam memutuskan langkah yang benar, terutama ketika norma-norma baru belum sepenuhnya diterima atau dipahami oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang tepat dalam pengajaran memerdekakan murid dengan memberi ruang pada potensi unik mereka, memilih pembelajaran yang sesuai didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran yang bijak dalam mengambil keputusan dapat membentuk masa depan murid dengan menciptakan peluang belajar yang relevan, menginspirasi aspirasi tinggi, dan menanamkan nilai-nilai positif. Keputusan yang diambil dapat memengaruhi perkembangan karakter, keterampilan, dan keyakinan diri murid, yang semuanya berdampak pada kesuksesan mereka di masa depan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan oleh pemimpin pembelajaran didasarkan pada 3 hal: berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan, dan tanggung jawab, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk menyajikan pengajaran yang memerdekakan, keputusan selalu mengutamakan kepentingan murid, kesadaran sosial emosional, dan mindfulness, membantu menghasilkan keputusan yang efektif dan bertanggung jawab. Keterampilan coaching dengan pertanyaan berbobot membantu memperkirakan hasil atau menghasilkan opsi-opsi yang baik dalam pengambilan keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep ini mencakup bagaimana dilema etika dan rujukan moral mempengaruhi keputusan, berbagai paradigma dan prinsip pengambilan keputusan, serta langkah-langkah pengujian keputusan. Hal yang mengejutkan adalah kompleksitas dan kedalaman interaksi antara nilai-nilai pribadi dan keputusan yang diambil dalam konteks yang berbeda. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengalami keputusan terkait dilema etika. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa memiliki bekal dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diperoleh dapat diterima oleh semua pihak. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda?
Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep ini meningkatkan kemampuan saya dalam membuat keputusan lebih terinstruktur dan berbasis prinsip. Sebelumnya, keputusan seringkali didasarkan pada intuisi, sedangkan kini saya lebih mengutamakan analisis dan pertimbangan etis yang mendalam. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik ini penting bagi saya sebagai individu karena meningkatkan pemahaman etis dan keterampilan pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin, ini penting untuk membuat keputusan yang adil, terinformasi, dan berdampak positif bagi lingkungan.